kemarin kita membahas tentang az-zulumat wan nur, tentang jalan yang lurus dan jalan yang sesat atau jalan yang gelap. Kita akan bahas malam ini yaitu tentang penciptaan manusia dan ajal yang selalu meliputinya. Allah berfirman di dalam ayat yang kedua surah Al-An'am, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallazi khalaqakum min tinin tsumma qada ajalan wa ajalun musamman indahu tsumma antum tamtarun. Artinya, dialah yang telah menciptakan kalian dari tanah. Sesudah itu ditentukan ajal, yaitu kematian kalian. Dan ada lagi satu ajal yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari berbangkit yang ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika kalian masih ragu tentang berbangkit itu, maka Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang menciptakanmu dan tempatmu kembali. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang kedua surah Al-An'am Allah menegaskan kepada kita semuanya, wallazi khalaqakum min tin. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian itu dari tanah. Ini adalah penciptaan pertama kali. Allah ciptakan Adam sebagai nenek moyang umat manusia, diciptakan langsung dari tanah. Setelah itu Allah ciptakan, menurut ayat yang lain, dari tulang sulbinya Adam, dari tulang rusuknya Adam maksudnya. Jadi diciptakan dari tulang rusuknya Adam, itu pasangannya Hawa. Dari Adam dan Hawa, maka kemudian lahirlah laki-laki dan wanita yang banyak. Bagaimana dalam ayat yang pertama surah An-Nisa, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu. Adam alaihis salam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan dari diri yang satu itulah Allah menciptakan pasangannya, Hawa. Wa basa minhuma, dan Allah kembang biakkan dari keduanya rijalan katsiran wa nisaa, yaitu laki-laki dan wanita yang banyak. Nah, jadi dari Adam dan Hawa itu turun anak-anaknya yang kita kenal. Ada Habil, kemudian Qabil, ada Ikrimah, ada Lahuzah. Ketika Allah memerintahkan Adam untuk menikahkan anak-anaknya dengan pasangan-pasangan yang beda lahir, maka Allah perintahkan supaya Ikrimah itu menikah dengan Habil, Lahuzah menikah dengan Qabil. Ternyata Qabil yang wajahnya tampan tidak suka dinikahkan dengan Lahuzah yang wajahnya kurang cantik. Sementara Habil yang tidak begitu tampan dinikahkan dengan Ikrimah yang cantik. Maka kemudian Qabil tidak terima. Sifat dengkinya muncul. Singkat cerita, akhirnya Qabil membunuh Habil. Setelah dibunuh, kemudian Habil mati tentunya. Qabil nyesel. Kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kebingungan bagaimana menguburkan
saudara laki-lakinya. Nah, otomatis tidak ada orang yang turun dari Habil. Nek awake turunan sapa? Jebul dhewe iki turunannya Qabil. Setelah pembunuhan Habil oleh Qabil, maka semua dosa itu dialamatkan kepada Qabil. Namanya dia itu jebule putune Adam lewat jalur Qabil. Makanya rada ngandel ke sithik ya. Ngandel ke rada angel dikandani, rada suloyo, ngeyel. Ngaji ra tanggo buku. Wis ora gelem. Ini anaknya mau lali tok. Ini sementing teko, tapi mau sementing teko. Malah nyalahke ustaze, gelem teko alhamdulillah kok. Mati protes wae. Nah, ngaji butuhmu jamu ngeten. Gila. Sampai ada yang protes begini. Nah, salat ini mbok jamaah tepat waktu. Gelem salatnya lumayan kok kon jamaah tepat waktu. Nah, sing butuh salat iki jane iki awake dhewe apa Allah? Awake dhewe. Nah, dhewe iki nganyelke. Rumangsane sing butuh awake dhewe iki Gusti Allah, padahal Allah itu tidak membutuhkan salat-salat kalian. Bahkan tidak butuh iman kalian. Tapi Allah cuma tidak suka kalau Allah itu diingkari. Allah itu tidak dimuliakan. Wong wis diciptakno, diberi kecukupan, disuruh beribadah, disuruh beriman, ternyata tidak mau. Maka Allah murka kepada orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah. Bukan karena Allah itu sudah kuasanya gara-gara nggak diimani, bukan. Allah nggak suka dengan hamba-hamba yang tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi, dan bertakwalah kamu kepada Allah yang dengan namanya lah kalian itu mengajukan permintaan-permintaan. Adene iku nek ndonga tentu hanya kepada Allah. Kemudian adene iku nek jaluk sesuatu kadang juga mengatasnamakan Allah. Dan maka bersambunglah kamu silaturahim. Kenapa? Karena kamu dulur yang satu. Janjinya kamu itu sebenarnya adalah sedulur dari bapak yang sama, dari ibu yang sama selusunya. Nah, sebenarnya Allah itu benar-benar maha mengetahui perbuatan kalian. Itu kata Allah di dalam surah An-Nisa ayat 2, yang ayat yang pertama yang menjelaskan bahwa kita itu adalah anak turun Adam alaihis salam yang diciptakan dari tanah. Proses berikutnya adalah dari pernikahan. Itu pun juga nggak lepas. Pernikahan itu antara laki-laki dan wanita. Setelah mereka bercampur, ada sperma laki-laki, telur wanita. Yang kedua-duanya juga makan makanan yang makanan itu dari tanaman yang mereka memakan saripati dari tanah. Jadi ora itu. Cuma prosesnya yang kemudian dibuat beda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya Bapak yang berbahagia, antara kita dan Adam yang diciptakan pertama kali. Jadi Adam diciptakan dari tanah liat langsung, awal lewat proses pernikahan. Itu sama, apa ketetapannya? Summa qada ajalan. Kemudian Allah setelah menciptakan Adam dan Hawa, lalu beranak pinak, kemudian bersuku-suku, berpuak-puak, berbangsa-bangsa, menyebar dari timur ke barat sampai ke Baidono saat ini. Ingat, ada satu hal yang kita harus pahami, apa? Lalu Allah kemudian menetapkan ajalnya. Awake dhewe niku masing-masing sampun dipun garisaken ajalnya. Ajal itu napa? Batas waktu. Batas waktu. Yang hanya Allah yang tahu. Apa itu? Pertama, Allah telah menetapkan kapan ajal kematiannya tiba. Tentang ajal ini gak ono sing ngerti.
Ora nek wong sing ngerti kapan tiba waktu matinya. Tapi yang jelas Allah sudah menetapkan ajal kematian masing-masing. Mbah kula jenengan kabeh sampun dipun tetapaken. Kapan wektune mboten enten sing ngerti. Enek sing enom wis mati sih. Sing tua malah ra mati. Berarti malah awet. Putune malah wis anake malah serawono. Putune cuto. Nah, semacam. Yang jelas kematian tidak harus tua. Tidak harus sakit dulu. Tapi yang menetapkan kapan kematian adalah Allah dan waktunya ajalnya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mengenai ajal itu rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Iki nuduhke nek awake dhewe iku makhluk sing lemah. Menunjukkan kita makhluk yang berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Awake dhewe niku mana aja kemaki. Aja kemelinti. Jangan sombong, berimanlah kepada Allah. Taati perintah Allah. Jauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Sebab adil itu kabeh di dalam kekuasaan Allah. Saking karena lemahnya kita tidak ngerti kapan matinya kita. Adil itu mati dino kapan, jam piro, neng ngendi, sing nunggoni saat mati sapa, sing ngedusi sapa, sing ngubur sapa, neng kuburan ngendi, tujurno nyandi renek sing yang adalah ajal. Makanya dengan kata-kata ajal ini, kalau orang mau berpikir, mau merenung, sebab orang sing ngerti kapan waktunya tiba ajalnya, orang mestinya jadi merasa rendah, lalu kemudian mengakui keberadaan Allah dan kita bersandar sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek ngamal adewe niku sing tenanan. Aja urip sak karepmu. Sebab kita tidak tahu kapan batas waktu akhir kita hidup, tidak tahu. Dan Nabi kando isma sita nek kowe dikandani angel uripo sak senengmu. Neng fakin nakamangitun neng sak temene kabeh awakmu bakal mati. Wa'mal masita urip iki seneng aturane. Nek ora gelem diatur terserah. Neng ngamal sak senengmu fa innaka mujzun bi percaya ora percaya bakal awakmu diadili dibales oleh Allah amal perbuatan. Gak ono ngamal sing ora dibales. Nek arepe dadi wong apik, ya apik tenan. Anak balesane ya bener-bener memuliakan kita. Nek ora pengen dadi wong apik, dadi wong elek aja setengah-setengah. Pisanke. Aja mau dadi copet, dadi wong maling sisan. Aja mau maling, dadi begal sisan. Rampok sisan. Ngono lho. Nek ora gelem diatur ngono. Apa? Karena berapapun, gitu kan? Nah, ini. Jadi lagi apapun amal kita bakal ono apa? Balasane. Nek jenengan tetep ora gelem dikandhan terserah. Timbang kowe amal mung setengah-setengah, nek ora percaya kebaikan dan kamu nekat berbuat jelek, tutupno wae. Biar kamu arep dadi apa, pantes kaya ngopo, biar kamu besok itu benar-benar mengakui. Tapi ingat, sabdane Kanjeng Nabi, ayat Quran, semua petunjuk agama kita menjelaskan. Wong sing wis mati kuwi jebul kabeh do nyesel. Kabeh do pengen balik nang bumi untuk apa? Ora pengen mangan roti. Jadi
Nah, yang lagi jadi awake dhewe niku bahasan balik neng bumi jebule pengen ngarepe ngamal soleh. Nah, jadi lagi adil niku ora pengen dadi wong sugih, ora pengen di bojo 8. Ayo siji ngomong. Neng jebule kabeh niku pengen balik yang bumi. Niku jebul pengen ngamal soleh. Pengen ngamal soleh. Itulah apa yang berbahagia. Nek ngono dadi wong aja setengah-setengah. Nek pengen dadi wong apik tenan, nek ora percaya nekat to. Nah, ben kowe esuk nang kono kuwi kapokmu tenanan ngono aja kapan. Kapokmu tenanan. Nyesel tenan. Itu. Hah? Iya. Urip kok nanggung. Nek dadi wong apik tenan dadi apik dadi oleh tenan pucukne gitu lho. Aja setengah-setengah. Nek gelem tak kandhani, aja dadi wong elek. Dadi wong apik. Nek bacot tobat. Napa? Sak elek-eleke manusa nek gelem tobat itu sik tandane tobat pripun? Gelem nampa pitutur. Lan nindakake pitutur. Sungguh besok itu pada hari kiamat ketika Allah duduk di singgasananya mengadili umatnya, maka para ulama dikumpulkan. Apa kata Allah? Para ulama. Jane aku ki ora ndadekne awakmu ki dadi ulama, wong sing gelem sinau nganti paham nganti ngerti ilmu. Ora lain bukan. Tak lain dan tak bukan. Aku hanya mengendaki supaya kamu tuh ku ampuni. Wong iku nek pengen dingapura Gusti Allah seneng talabul ilmi, sing ngerti dilakoni, sing ra entuk tinggal. Itu maksud Allah supaya apa? Kita mendapat ampunan Allah. Wong niku mbok dosane kaya apa nek gelem tobat mari jadi wong sing saleh. Itu kabeh dosane di ngapura. Senajan dosa ning ngebaki jagat tekaning langit. Allah sayang awake dhewe. Nek monggo mumpung ajale rong teko. Artine mudeng ajale dhewe niku esuk apa sok sore apa awan sing ngerti. Anipun mumpung kita dereng ajale dugi memperbanyaklah amal-amal yang memperbanyaklah ketaatan kepada Allah. Karena kalau sudah namanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Ini ajal pertama. Jadi ajal bahwa kita akan dimatikan dan mati itu sak wayah. Ora nek sing